Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, tren penurunan harga minyak dunia menjadi peluang untuk menekan beban subsidi energi. Komisi 12 DPR RI berkomitmen terus mengawal pembahasan RAPBN tahun 2027 guna memastikan kebijakan subsidi energi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Tren penurunan harga minyak dunia menjadi peluang untuk menekan beban subsidi energi. Komisi 12 DPR RI berkomitmen terus mengawal pembahasan RAPBN tahun 2027 untuk memastikan kebijakan subsidi energi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan, efektivitas subsidi energi tidak hanya ditentukan oleh pergerakan harga minyak dunia, tetapi juga kebijakan pemerintah dalam pendistribusian subsidi. Oleh karena itu, digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi dan pengawasan LPG 3 kg perlu terus diperkuat agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Turunnya harga minyak dunia, ini tentu beban subsidi untuk di tahun 2027 mudah-mudahan tidak seberat 2026. Jadi kita tidak semata-mata pada fiskalnya saja, tapi kepada kebijakan. Ya, kebijakan yang kita lakukan ini akan saling memperkuat sehingga kombinasi daripada kebijakan pemerintah dan juga fiskal ini akan membuat beban subsidi itu ringan dan optimal untuk kepada pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembahasan RAPBN tahun 2027, DPR RI dan pemerintah juga menyepakati sejumlah asumsi dasar sektor energi, termasuk rentang harga minyak mentah Indonesia pada kisaran 70-95 dolar Amerika Serikat per barel. Volume BBM bersubsidi 19,343 hingga 19,561 juta kiloliter dan LPG 3 kg 8 juta metrik ton, serta alokasi subsidi listrik pada kisaran 113,45 hingga 122,83 triliun rupiah. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pengembangan kawasan industri masih menghadapi tantangan dalam menghadirkan manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar, sehingga rancangan undang-undang kawasan industri didorong untuk dapat memperkuat pembangunan ekosistem industri dan tidak hanya berfokus pada perluasan kawasan dan investasi. Pengembangan kawasan industri masih menghadapi tantangan dalam menghadirkan manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar. Komisi 7 DPR RI mendorong rancangan undang-undang kawasan industri dapat memperkuat pembangunan ekosistem industri dan tidak hanya berfokus pada perluasan kawasan dan investasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menilai keberhasilan pengembangan kawasan industri juga dipengaruhi oleh kerjasama antara pengelola kawasan industri, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pembahasan RUU Kawasan Industri perlu memastikan adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan agar investasi yang masuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Dari sisi ekosistem, bagaimana rantai pasok, peran UMKM di sini terlibat, kemudian jangan hanya karena KI diperbanyak, KI diperluas, tapi manfaatnya ternyata terukur sangat tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana RUU ini betul-betul bisa mengatur ekosistem kayak itu sendiri. Baru kita selanjutnya next langkahnya membicarakan perluasan KI dari Jawa yang kita tarik ke luar Jawa. Lebih lanjut, Husnunia mendorong pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah sebagai upaya memperkuat hilirisasi industri. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, sekaligus menjadikan kawasan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, maraknya produk impor dengan harga relatif murah berpotensi mengancam keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Sturman Panjaitan mengusulkan agar aspek perdagangan impor menjadi salah satu materi yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maraknya produk impor dengan harga relatif murah berpotensi mengancam keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Sturman Panjaitan mengusulkan agar aspek perdagangan impor menjadi salah satu materi yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sturman menilai, persaingan usaha yang tidak sehat dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempersempit kesempatan berusaha bagi pelaku usaha nasional apabila tidak diantisipasi melalui regulasi yang memadai. Oleh karena itu, ia mendorong RUU terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mampu memberikan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha nasional, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau datang barang di luar negeri harga jauh lebih murah daripada kemampuan UMKM untuk memproduksi, terus di mana sehatnya gitu loh? Di mana kompetensinya? Di mana masyarakat itu bisa berbisnis? Ya tempat nyerah aja. Ya udah tutup aja, beli aja murah. Begitu one day impor itu dihentikan sehingga rakyat kita nggak bisa terbiasa. Makanya negara harus mempunyai keinginan yang sama dengan DPR untuk menjadikan rakyat sejahtera melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang persaingan yang tidak sehat. Komisi 6 DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan revisi undang-undang agar mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan mendukung penguatan perekonomian nasional. Bella dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, gelombang PHK kembali mengancam para pekerja. Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja yang sebelumnya dibentuk pemerintah didorong untuk segera bekerja dengan optimal dalam mengantisipasi semakin masifnya gelombang PHK di berbagai sektor.
Gelombang PHK kembali mengancam para pekerja. Per Juni lalu, dicatat PHK telah tembus 43.000 kasus. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mendorong Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja yang sebelumnya dibentuk pemerintah segera bekerja dengan optimal untuk mengantisipasi semakin masifnya gelombang PHK di berbagai sektor. Edi menilai langkah antisipasi penting, mengingat tekanan terhadap dunia usaha terus meningkat dan berpotensi memicu bertambahnya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Menurutnya, keberadaan Satgas PHK strategis di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi dunia usaha. Ia mendesak Satgas tersebut memfokuskan tugasnya pada dua hal, yaitu memetakan dan memitigasi perusahaan yang berisiko pilot agar pemerintah dapat segera melakukan intervensi dan memastikan pemenuhan seluruh hak pekerja apabila PHK tidak dapat dihindari. Mana yang punya risiko sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi, mencegah jangan sampai perusahaan itu pilot. Yang kedua, dalam jangka pendek, kalau PHK nggak bisa dihindari, Satgas PHK ini harus memastikan hak-hak pekerja itu jangan sampai terabaikan seperti kasus Ritek. Apa itu? Pertama, kompensasi PHK. Di situ ada pesangon, di situ ada uang penghargaan masa kerja. Yang kedua soal jaminan sosial, jaminan pensiun kalau ada, jaminan hari tua yang mereka telah dibayarkan oleh mereka jangan sampai terabaikan. Lebih lanjut, Edi Wuryanto menegaskan, Satgas PHK harus mampu menjadi garda terdepan untuk melindungi pekerja di tengah tekanan ekonomi. Langkah mitigasi yang cepat, intervensi terhadap perusahaan berisiko, serta pengawalan pemenuhan hak pekerja menjadi kunci agar dampak gelombang PHK tidak semakin memperburuk kondisi sosial dan perekonomian nasional. Fajar dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran masyarakat lokal dan industri kecil dan menengah dalam keterhubungannya dengan industri besar di kawasan industri. Dalam pembahasan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri bersama pemerintah, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran masyarakat lokal dan industri kecil dan menengah atau IKM dalam keterhubungannya dengan industri besar di kawasan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengatakan, kawasan industri seharusnya tidak hanya menjadi pusat investasi, tetapi juga mampu melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja maupun pemasok dalam rantai pasok industri. Keterhubungan antara industri kecil dan menengah atau IKM dengan industri besar dinilai belum berjalan optimal. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu mengambil peran lebih besar dalam menjembatani kebutuhan industri dengan potensi masyarakat dan IKM setempat. Nah ini kan kita berpikir atau saya pribadi berpikir harus menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Kalau ada sebuah kawasan industri di suatu daerah, kawasan industri ini terdiri dari industri apa? Industri ini membutuhkan apa? Yang dibutuhkan oleh industri ini mampu nggak dikerjakan oleh masyarakat atau IKM? Kalau tidak mampu, di sini kan peran perindustrian untuk melakukan pelatihan dan pembinaan sehingga koneksi ini terjadi. Nah ini yang tidak terjadi. Pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan jenis industri yang akan beroperasi, beserta kebutuhan tenaga kerja dan rantai pasoknya di kawasan tersebut, serta menyusun program pelatihan dan pembinaan yang sesuai bagi masyarakat dan IKM lokal, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan industri dan menjadi bagian dari rantai pasok tersebut. Bondan Imana dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembahasan rancangan APBN tahun anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk memastikan setiap kebijakan fiskal mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Lalu bagaimana DPR RI mengawal APBN 2027 agar menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Sebenarnya seberapa besar sih tantangan industri kita bisa survive ke depannya, Pak? Oke, pada saat ada konflik, kemudian situasi global dunia tidak menentu, harga minyak naik, harga minyak mentah naik, ini pasti akan mendapat dampak yang kemana-mana, terutama sektor industri itu pastilah Mbak. Bahan baku industri yang ada di Indonesia ini kan masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah kalau dolar naik, ya mesti naik juga. Tapi bagaimanapun memang industri butuh kebijakan. Jadi Komisi 7 sendiri menekankan apa aja? Kami itu kan ya nggak bisa merintah Mbak, cuman bisanya ngawasi. Betul. Nah di sini butuh leader yang kuat, di sini butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang harus gimana kuat. Kau laksanakan ini, tidak boleh ini. Kalau masih kau coba melakukan ini, wassalam Mbak di Indonesia. Terkait tarif pajak normal untuk PT dan CV itu di angka 22% ya Pak. Itu gimana sih Pak kondisi realnya di lapangan ini? Menurut saya silahkan pemerintah mau naikkan pajak berapapun silahkan. Apa kebutuhannya pemerintah gitu loh. Ya memang tugas pemerintah itu misalkan untuk menahan laju inflasi harus ngambil pajak, ya monggo. Tapi kebutuhannya harus ditransparansikan kepada rakyat. Tidak boleh tidak. Pajak sampai naik segitu tuh buat apa? Mau ngambil dari PT dan CV berarti dari sektor usaha. Iya. Pemerintah harus real bantu mereka dong. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, DPR RI terus menjalankan fungsi anggaran melalui pembahasan APBN 2027 secara cermat dan akuntabel, guna memastikan setiap alokasi belanja negara mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI, APBN 2027 diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Penetapan pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2027 menjadi tahapan awal dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, APBN diarahkan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan energi, serta menjaga daya beli masyarakat. Komisi-komisi di DPR pun memberikan berbagai masukan agar arah kebijakan belanja negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dari sektor pendidikan, Komisi 10 DPR RI menegaskan nota keuangan RAPBN 2027 harus mampu mengakomodasi pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Nota keuangan tahun 2007 harus mencerminkan dua hal. Satu, bagaimana kemudian program wajib belajar 13 tahun itu harus dipenuhi secara maksimal. Baik terutama dalam konteks anggarannya itu. Panja RKP juga mengambil keputusan bulat untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait bahwa sekolah SD dan sekolah SMP atau sederajat dengan itu harus betul-betul dialokasikan anggaran agar baik yang negeri maupun swasta itu betul-betul bisa kita gratiskan dalam hal pelaksanaan. Selain sektor pendidikan, APBN 2027 juga harus tetap berpihak kepada masyarakat miskin melalui penguatan anggaran perlindungan sosial. Mengingat pemerintah memiliki target untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2027. Hal tersebut dapat terwujud apabila program-program sosial memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Untuk tahun 2027, pertama, masalah kemiskinan ekstrim itu dinolkan. Ya, itu dinolkan itu sangat luar biasa. Tapi kan untuk menolkan
kemiskinan ekstrim ini kan harus ada stimulasi dan pembiayaan. Dan itu semuanya ada di Kementerian Sosial. Jadi tetap ya program-program dari Kementerian Sosial itu 2027 ini tetap dijaga dan tetap dipertahankan. Bukan hanya sektor pendidikan dan perlindungan sosial yang menjadi perhatian DPR RI, namun pengelolaan subsidi energi juga harus menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Efisiensi belanja subsidi bukan berarti mengurangi perlindungan kepada masyarakat, melainkan memastikan anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Bagaimana kita ingin memberikan beban yang lebih ringan pada APBN, ya. Nah, ini kita melihat juga pada misalkan LPG 3 kilo, ya, kita tetap pertahankan itu, dan kemudian juga untuk BBM secara keseluruhan, ya. Mudah-mudahan dari juga turunnya harga minyak dunia, ini tentu beban subsidi untuk di tahun 2027 mudah-mudahan tidak seberat 2026. Kita tahu bahwa sekarang ini ICP, ya, atau mungkin brand, ya, indeks brand ini sudah ke angka 73 dari yang sebelumnya bulan kemarin rata-rata di atas 100. Nah, tentu ini kan tekanan kepada APBN sudah jauh lebih ringan. Melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI, kebijakan fiskal diharapkan semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Ya, Lisa dan juga pemirsa, nih di Sukabumi ada salah satu pantai yang tentunya bisa menjadi destinasi wisata Anda nanti di saat weekend nih. Ya. Ini Pantai Ujung Genteng menjadi salah satu destinasi wisata andalan di pesisir selatan Sukabumi yang menyuguhkan pesona alam yang memikat. Tentu pantai ini tak hanya memiliki hamparan pasir putih dan air laut yang jernih pemirsa, namun juga kawasan ini dikenal dengan keindahan pantai yang masih alami. Dan selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat menyaksikan penangkaran penyu hingga pesona matahari terbenam yang menawan tentunya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Pantai Ujung Genteng yang ada di selatan Sukabumi, dan memang kekayaan alam dan juga ekosistem pesisir di Pantai Ujung Genteng ini menjadikannya menjadi salah satu kawasan yang penting untuk dijaga kelestariannya. Karena memang perpaduan ombak samudra, udara sejuk, dan panorama pantai yang menyenangkan menjadikan Ujung Genteng destinasi yang layak dikunjungi untuk Anda nih pemirsa. Dan tentu selanjutnya kita akan menyaksikan nih pemirsa terkait dengan Pantai Ujung Genteng, surga pesisir selatan Sukabumi dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan
yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dari Sabang hingga Merauke, terbentang ribuan pantai dengan keindahan alam yang memukau dan menyimpan berbagai kekayaan hayati. Salah satu destinasi yang menawarkan keindahan tersebut adalah Pantai Ujung Genteng yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang terkenal karena memiliki pasir putih yang luas, air laut berwarna biru jernih, serta ombak besar yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Suasana alam yang masih asri dan belum terlalu padat menjadikan Ujung Genteng memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang menawan, Ujung Genteng juga menjadi rumah bagi berbagai kehidupan satwa laut, memiliki kawasan konservasi penyu, serta menyajikan kehidupan masyarakat pesisir yang masih sangat kental. Lalu, apa saja keunikan dan pesona Pantai Ujung Genteng? Berikut liputannya. Lokasi dan akses menuju Ujung Genteng. Pantai Ujung Genteng berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasinya berada di bagian paling selatan Kabupaten Sukabumi dan langsung menghadap Samudra Hindia. Untuk mencapai kawasan ini, wisatawan memerlukan waktu sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan dari Jakarta melalui jalur darat. Meskipun perjalanannya cukup panjang, rasa lelah akan terbayar saat memasuki kawasan pesisir Ujung Genteng. Di sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan hijau, hingga perkampungan yang masih asri. Suasana inilah yang menjadi bagian dari pengalaman berwisata menuju Ujung Genteng. Keindahan pantai dan Samudra Hindia. Daya tarik utama Ujung Genteng terletak pada keindahan alamnya yang masih terjaga. Hamparan pasir putih membentang panjang dengan tekstur yang lembut dan bersih. Air lautnya tampak jernih dengan gradasi warna biru dan hijau yang memanjakan mata. Ombak besar yang datang langsung dari Samudra Hindia menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Suara deburan ombak berpadu dengan angin laut yang sejuk memberikan suasana tenang dan menenangkan bagi siapa saja yang berkunjung. Keindahan alam ini menjadikan Ujung Genteng sebagai tempat yang tepat untuk melepaskan penat dari padatnya aktivitas perkotaan. Surga bagi para pesurf. Selain menawarkan pemandangan yang indah, Ujung Genteng juga dikenal sebagai salah satu lokasi selancar yang populer di Indonesia. Karakter ombaknya yang besar dan konsisten menarik minat para pesurf dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Pada musim tertentu, pantai ini dipenuhi pesurf yang ingin menaklukkan gelombang Samudra Hindia. Pengunjung yang tidak berselancar pun dapat menikmati atraksi para pesurf yang bermain di atas ombak. Pemandangan tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi para wisatawan. Kawasan konservasi penyu. Salah satu keistimewaan Ujung Genteng adalah adanya kawasan konservasi penyu. Pantai ini menjadi salah satu lokasi pendaratan penyu hijau untuk bertelur. Setiap musim bertelur, penyu dewasa datang pada malam hari untuk menggali pasir dan menyimpan ratusan telurnya. Petugas konservasi akan memindahkan telur ke tempat yang lebih aman agar terlindung dari predator dan kerusakan alam. Setelah menetas, anak penyu atau tukik akan dirawat sementara sebelum dilepaskan kembali ke laut. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan hidup penyu yang saat ini termasuk satwa dilindungi. Pesona matahari terbenam. Saat sore hari, Ujung Genteng menyajikan pemandangan matahari terbenam yang luar biasa. Perlahan langit berubah warna menjadi jingga, merah, dan keunguan. Pantulan sinar matahari di permukaan air laut menciptakan pemandangan yang sangat memesona. Tidak heran jika banyak wisatawan memilih menunggu senja untuk mengabadikan momen ini melalui foto maupun video. Suasana menjadi semakin tenang dengan iringan deburan ombak dan tiupan angin laut. Kehidupan masyarakat pesisir. Ujung Genteng tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memperlihatkan kehidupan masyarakat pesisir yang masih sederhana. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Sejak dini hari, perahu-perahu nelayan berangkat menuju laut untuk mencari ikan, udang, maupun lobster. Hasil tangkapan tersebut kemudian dipasarkan ke pelelangan ikan dan sebagian diolah menjadi hidangan seafood segar bagi para wisatawan. Kehidupan nelayan menjadi salah satu gambaran kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kuliner khas Ujung Genteng. Setelah menikmati keindahan pantai, wisatawan dapat mencoba berbagai hidangan khas pesisir. Beragam olahan ikan bakar, cumi, udang, hingga lobster segar
menjadi menu favorit yang ditawarkan warung-warung makan di sekitar pantai. Seluruh hidangan tersebut umumnya menggunakan hasil tangkapan nelayan lokal sehingga memiliki rasa yang segar dan khas. Kuliner menjadi pelengkap pengalaman berwisata di Ujung Genteng. Potensi pariwisata bagi masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Berbagai usaha mulai dari penginapan, warung makan, penyewaan kendaraan, hingga penjual cenderamata turut berkembang. Pariwisata menjadi sumber pendapatan baru bagi warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang baik agar kelestarian alam tetap terjaga. Pentingnya menjaga kelestarian alam. Keindahan Ujung Genteng merupakan warisan alam yang harus dijaga bersama. Setiap pengunjung memiliki tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak ekosistem pantai, dan selalu mematuhi aturan di kawasan konservasi. Dengan menjaga lingkungan, kita turut melindungi kehidupan penyu, terumbu karang, ikan, dan berbagai biota laut yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir. Kepedulian kita hari ini akan menentukan keindahan Ujung Genteng di masa depan. Pantai Ujung Genteng menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan pasir putih, deburan ombak Samudra Hindia, pesona matahari terbenam, kawasan konservasi penyu, hingga kehidupan masyarakat pesisir menjadikan destinasi ini memiliki nilai wisata sekaligus edukasi. Melalui Ujung Genteng, kita belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga harus dijaga dan dilestarikan. Dengan kepedulian bersama, keindahan pantai Ujung Genteng akan tetap menjadi kebanggaan Indonesia dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sampai di sini perjalanan kita menyusuri pesona Ujung Genteng. Semoga keindahan alam dan kearifan yang terpancar dari kawasan ini menjadi inspirasi untuk terus mencintai dan menjaga bumi pertiwi. Sampai jumpa kembali di segmen Intip selanjutnya. Segmen informasi dan tips yang menyingkap beragam cerita menarik dari penjuru Nusantara maupun mancanegara. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 2 Juli 2026. Pada pukul 9.30 atau setelah TVR 09 ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda salah satunya penyampaian rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 oleh pemerintah. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 12 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirut PT PLN guna membahas progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta progres realisasi RUPTL. Tentunya masih banyak lagi pemirsa agenda kegiatan DPR RI pada hari ini. Tentunya Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvr-parlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.